akan disampaikan oleh Saudari Yuniar Isnaini selaku ketupel acara webinar pada hari ini. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih untuk MC yang telah memberikan waktu kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Ibu Dr. M.K. Janwarti Jaya Eka Putri sebagai narasumber kita pada hari ini. Yang terhormat Bapak Miftahul Huda SPDMT selaku Kaprodi Teknik Sipil UM Surabaya. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan yang saya hormati rekan-rekan panitia dan seluruh peserta. Saya selaku perwakilan dari panitia akan melaporkan beberapa hal. Yang pertama, yakni webinar ini adalah webinar nasional dengan tema inovasi beton ramah lingkungan berbasis limbah B3 yang dilaksanakan untuk memperingati Milad Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil UM Surabaya. Yang kedua, webinar akan diikuti kurang lebih 200 peserta. Dan saya harap kepada semua Bapak Ibu dan rekan-rekan yang mengikuti webinar ini bisa mendapatkan manfaatnya. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Dan tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih untuk seluruh peserta dan pihak-pihak yang mendukung acara ini, serta saya ucapkan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Sambutan yang kedua sekaligus pembukaan webinar Milad HIM TSI 2020 akan disampaikan oleh Bapak Miftahul Huda SPDMT selaku Kaprodi Teknik Sipil UM Surabaya. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Yang terhormat Ibu Dr. M. Janwarti Jaya Eka Putri STMT, yang saya hormati peserta webinar dan panitia pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana masih memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa bertetap muka secara daring dalam acara webinar inovasi beton ramah lingkungan berbasis limbah bahan berbahaya dan beracun atau lebih dikenal dengan B3. Kedua, salawat salam tetap tercurah atas Nabi kita Muhammad SAW, yang mana dengan dikirimnya beliau kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya hormati, di tengah kondisi pandemi saat ini, tentu saja aktivitas kita terbatas, berbeda dengan aktivitas sebelum ada pandemi. Tentu saja salah satu sektor yang berpengaruh adalah sektor pendidikan. Kita tetap harus berusaha untuk mempelajari ilmu khususnya di bidang teknik sipil dengan mengikuti webinar-webinar yang lain. Yang saya kira webinar-webinar saat ini sangat banyak sekali yang bisa kita ikuti. Bapak Ibu dan saudara yang saya hormati, webinar ini adalah webinar Prodi Teknik Sipil UM Surabaya yang diinisiasi oleh Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil UM Surabaya dalam rangka Milad HIMA yang ke-6. Dan saya kira webinar kali ini menghadirkan pemateri dan tema yang cukup menarik, yaitu teknologi beton ramah lingkungan. Semoga HIMA semakin bertambah umur dan prodi sipil pada khususnya bisa semakin menjadikan prodi dan HIMA semakin berkembang dan tentu saja bisa berkontribusi lebih terhadap dunia industri dan dunia pendidikan. Untuk mempersingkat waktu, sekaligus saya buka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim acara webinar kali ini dengan judul Inovasi Beton Ramah Lingkungan
berbasis limbah B3 secara resmi dibuka. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi yang akan dipandu oleh Bapak Arifin Nursadna, STMT, yang merupakan dosen teknik sipil UM Surabaya selaku moderator. Selanjutnya acara kami serahkan kepada moderator. Kepada Bapak Arifin Nursadna, STMT, kami persilahkan. Terima kasih panitia atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Buat dalam kebahagiaan semuanya. Selamat sore Bu Januarti. Selamat sore Pak Arifin. Mohon izin ya. Mohon izin saya membacakan CV-nya panjenengan Bu. Oke, monggo Pak. Ya, jadi Ibu kita ini kelahiran dari Papua. Cuma Papuanya mungkin Jayapura apa mungkin Merauke atau mana Ibu? Mohon Ibu. Jayapura Pak. Jayapura, sama. Saya juga Jayapura Bu. Oh iya. Jangan-jangan dulu ya. 25. Ya, tahun 70 saya Bu. Oh, saya kelahiran tahun 74. Ah ya, ini duluan saya Bu, saya di 25 dulu. Ibu Dr. N. Januarti Jaya Kawat Putri ini lahir di Papua, Jayapura, tanggal 12 Januari tahun 74. Kemudian karya ilmiah yang dihasilkan adalah Indikapus kurang lebih 50 paper, ya, ini semuanya 6. Kemudian edukasinya Bu Januarti ini lulus doktor dari Tokyo, Jepang ya, dengan Profesor Koichi Maekawa tahun 2010. Kemudian Master Engineering dari ITB Bandung ya, bimbingnya tesis Pak Isbandi Imron, PhD. S1-nya dari ITB juga tahun 1997. Kemudian pengalaman beliau di dunia kerjaan dari tahun 2005 sampai sekarang sebagai dosen di Teknik Sipil S1 ITS Kulilo. Kemudian tahun 2003-2004 beliau sebagai PPK pada fase 2 World Bank ya di Pacet, Mojokerto dan Brondong, Lamongan. Kemudian pengalaman 2001 pernah jadi dosen di FTSP Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Kemudian tahun 2000 adalah sebagai riset asisten di BES 2 Urge Project PPAU ITB. Kemudian saya sampai singkat, Bu Januarti menghasilkan jurnal internasional kurang lebih 39 paper ya. Saya baca satu aja. Satunya adalah kombinasi of precipitated calcium carbonate substitution and dilute alkali fly ash treatment in very high volume fly ash cement pass construction. Ini oleh Bu Januarti, Bu Triwulan, dan Pak Fansuri ya, tahun 2020 Februari. Di alamannya http://doi.org.10.commitment.2019.11.7273. Salah satunya itu. Kemudian beliau juga pernah menjadi presenter participation di National Conference Paper, kurang lebih ada 59 papers. Banyak sekali Bu. Saya baca satu aja yang terakhir nomor 5 adalah pada saat itu Ibu di ini ya di mana ini? Di Jerman, di Stuttgart. Di Jerman ya, di Stuttgart ya. Ya, Stuttgart ini. Banyak Bu kalimatnya Bu. Kemudian juga di dunia praktisi dari tahun 2000 sampai sekarang kurang lebih 40 praktisi yang dilakukan, 40 proyek ya. Salah satu adalah PLN di Sumatera. Kemudian juga pernah membuat green concrete beton sama Bika ya, Wijaya Karya. Kemudian juga pernah menjadi asisten struktur ya, jembatan dan pelabuhan 2005 sampai sekarang. Kemudian juga sebagai pembicara ada 15 event. Saya ambil aja salah satu Bu ya. Ini sebagai nomor 2 ya. Pernah sebagai keynote speaker di Malaysia Indonesia Geopolymer Symposium Kuala Lumpur Mei 12 2012. Kemudian juga pernah menjadi editor reviewer ya
di ACI. Kemudian juga saya baca satu ya. Kemudian juga pernah ibu kita ini interest research-nya adalah di bidang inovasi geopolymer concrete using waste material. 2. Remaining useful layer of structure. 3. Building material and their sustainability. 4. Leasing, migration, and absorption of toxic substances from a waste material. Itu adalah interestnya beliau untuk riset ke depannya. Secara singkat itu. Baik Bu, itu yang singkat dari Ibu kita. Sesuai dengan tema hari ini, kita adalah inovasi beton ramah lingkungan berbasis limbah B3. Untuk itu, Ibu Yanu, kami beri waktu kurang lebih 60 menit untuk memaparkan paparannya. Ya. Matur nuwun. Matur nuwun Pak Moderator, Pak Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Yang terhormat Pak Miftahul Huda, Kaprodi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah. Ini deket banget padahal dengan rumah saya. Rumah saya di Mulyorejo, jadi hanya tinggal ke utara sedikit dekatnya pasar, kemudian belok ke kecamatan udah ketemu Unmu. Jadi ini harusnya malah lebih sering main gitu. Saya ngapunten malah jarang main. Sekali main ke sana itu bawa tamu dari Malaysia untuk melakukan kolaborasi antara Malaysia dengan Unmu. Tetapi kemudian waktu itu diarahkan ke kedokteran gitu. Jadi saya waktu itu ya agak sedikit upset, maunya ya ke teknik sipil dong, tapi kok tamunya kepengennya ke kedokteran. Terus juga ini saya terima kasih ya kepada Mas Reza, ini Mas Reza mana ini sebagai penghubung yang ngurusin macam-macamnya, terus kemudian juga mengucapkan selamat ulang tahun Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah. Mudah-mudahan ilmu yang didapatkan, ilmu yang disiarkan menjadi berkah dan kebaikan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dosen yang saya hormati, juga ini tidak lupa peserta ini karena seminar nasional nih bisa juga malah ada peserta dari ITS bisa aja ikut untuk mengisi waktu sore ini. Baik. Saya lahir dan besar di Papua, kemudian saya melanjutkan sekolah ke Bandung, S1, S2, karena memang S3 dipersyaratkan untuk dosen memang harus selesai sekolah sampai S3, karena itu saya memilih untuk sekolah ke Tokyo. Kemudian saat ini posisi saya adalah Direktur Konsorsium Riset Geopolimer Indonesia, ini nanti yang akan saya jelaskan di dalam PowerPoint saya. Apa itu geopolimer? Jadi saya share sebentar. Ini ada kesulitan. Saya tidak bisa share, mungkin terkunci. Bisa dibuka dulu supaya filenya bisa saya share. Mungkin ada peserta atau ada panitia yang melakukan sharing ini karena saya tidak bisa melakukan sharing di sini. Kita tunggu sebentar ya. Dari panitia mungkin minta tolong bisa dibantu. Bu, baik Bu sebentar. Ininya mungkin apa namanya adminnya atau ininya hostnya ya. Oke. Bisa. Terima kasih. Ini apakah sudah terlihat, Pak Moderator? Oke. Apakah slide-nya sudah terlihat? Oke, saya lanjutkan. Saat ini seperti yang sudah saya sampaikan, saya masih bertugas. Ini bukan jabatan, tetapi ini adalah organisasi keilmuan yang disebut dengan Perkumpulan atau Konsorsium Riset Geopolimer Indonesia. Jadi saya diminta untuk menjadi koordinator. Ini terserah bilangnya koordinator, bisa jadi ketua, bisa jadi presiden, bisa jadi direktur, tergantung mau disebutkan di mana. Ya bulurah ya juga boleh, tapi pada intinya saya di sini
bertugas untuk mengumpulkan teman-teman apabila ada yang mempunyai ide atau diskusi, kemudian melakukan kegiatan yang berkaitan dengan geopolimer. Nanti akan saya jelaskan sekilas apa itu geopolimer. Jadi pada intinya tujuan dari penelitian saya di sini adalah untuk menyampaikan bagaimana fly ash dan ground granulated blast furnace like, ini kedua material ini di Indonesia dinyatakan sebagai material B3 atau bahan beracun berbahaya. Dan bagaimana aplikasinya sebagai bahan beton ramah lingkungan apabila kita menggunakan material tersebut. Nah, ini secara umum bagi yang belum familiar dengan dengan beberapa. Bentar, ini mungkin ada yang ingin masuk, saya stop dulu ya. Oke, jadi kalau kita membuat beton, secara umum, beton itu terdiri dari pengikat yang kita sebut dengan binder. Di sini sebelah kanan itu adalah binder. Nah, binder ini, sebentar saya nyari tuting ya. Ini mestinya ada tutingnya, nggak terlalu kelihatan. Ini saya cari pointer biar bisa enak menjelasinnya. Oke, di sini adalah binder. Binder di sini disebut sebagai pengikat atau lemnya yang terdiri dari semen dan air. Gitu. Jadi tanpa semen dan air, antara semen dan air itu kemudian menjadi lem atau pengikat untuk material-material yang lain. Material yang lain itu adalah pasir atau kerikil. Pasir dan kerikil ini tidak mempunyai kemampuan untuk saling mengikat. Jadi yang mengikat adalah semen dan air. Nah, apabila semen dan air saja yang kita lakukan pencampuran, kita akan mempunyai pasta. Kita akan mempunyai material yang disebut dengan pasta. Nah, kemudian apabila pasta ini kita campurkan dengan pasir saja, kita akan mendapatkan mortar. Nah, apabila mortar ini, ya, jadi air, semen, pasir, mortar ini kita campurkan dengan kerikil, maka kita akan menghasilkan beton. Jadi beton itu basically pada dasarnya terdiri dari semen, air, pasir, dan kerikil. Nah, apa itu beton geopolimer? Beton geopolimer di sini adalah sama persis seperti beton konvensional, terdiri dari kerikil, pasir, dan pasta. Pasta di sini adalah pengikat, terdiri dari kerikil, pasir, dan pasta. Akan tetapi, di sini kita melihat bahwa semennya tidak digunakan. Gitu. Jadi di sini tidak ada semen sama sekali, Kemudian kita menggunakan fly ash 100%. Dan sebagai pengganti air, kita menggunakan larutan yang disebut dengan larutan alkali. Larutan alkali ini bisa dibeli di toko bahan kimia, terdiri dari larutan natrium hidroksida dan larutan natrium silikat. Keduanya dengan perbandingan tertentu, dan ini dengan perbandingan tertentu, ini sangat tergantung interest kita, mau berapa persen tergantung dari interest kita. Tapi pada intinya agregatnya ini kerikil dan pasir itu sama seperti beton konvensional biasa, hanya pastanya di sini terdiri dari 100% fly ash tidak sekali, dan kita menggunakan alkali sebagai pengganti air. Oke, terus kemudian saya lanjutkan. Berikutnya adalah, Berikutnya adalah ini, apa yang bisa kita kurangi kalau kita nggak berani pakai geopolimer? Kita masih tetap menggunakan sistem semen. Apa yang bisa kita kurangi di sini? Nah, biasanya kita menggunakan semen itu diganti dengan, biasanya di sini kita menggunakan apa itu? Menggunakan fly ash. Nah, sebagai topik kita hari ini kita menggunakan material yang merupakan B3 ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan fly ash atau kita bisa menggunakan slag
Nah, dalam hal ini semen itu mau dikurangi sampai berapa persen? Ya, berapa persen kita bisa mengurangi semen? Kalau kita mengurangi semen sampai 100%, semuanya terdiri dari fly ash. Saya mute dulu. Oke, jadi di sini apabila semennya kita buang dan 100% terdiri dari fly ash, maka kita kembali lagi ke dalam sistem geopolimer. Tetapi kalau kita tidak menggunakan sistem geopolimer, maka kita masih tetap menggunakan semen. Berapa banyak sih di sini semen itu akan kita kurangi untuk menggantikan semen tersebut. Nah, berani ngurangin berapa? Nah, berani ngurangin berapa itu berarti kita bisa mengurangi biaya. Tapi bisa juga kita mengurangi mutu. Karena dalam hal ini biasanya kalau kita menggunakan fly ash, atau kita menggunakan lempung, atau kita menggunakan material lain, atau ground granulated blast furnace slag misalnya, maka mutu beton biasanya jadi turun. Kenapa? Karena material ini tidak bisa bereaksi dengan air. Nah, yang bisa bereaksi dengan air hanya semen. Kemudian, kalaupun pasir mau kita kurangi dengan bottom ash. Bottom ash itu adalah juga material yang merupakan limbah dari PLTU batubara. Jadi dari PLTU batubara yang berbahan dasar batubara, maka kita mempunyai dua limbah. Limbah yang pertama adalah fly ash, sangat halus, dia bisa terbang-terbang, namanya fly juga bisa terbang ya. Tapi yang nggak bisa terbang itu disebut dengan bottom ash, karena dia turun ke dasar tanur. Nah, bottom ash ini seperti pasir bentuknya dan bisa kita pakai juga untuk menggantikan pasir. Nah, sifatnya itu tidak sekeras pasir, sifat fisiknya tidak sekeras pasir, menyerap air, sehingga kalau pasir pun kita gunakan sebagian, kita gantikan bottom ash ini, kita juga akan mendapatkan beton yang kualitasnya juga nggak bagus ya. Jadi beton yang kualitasnya nggak bagus ini juga akan tidak disukai oleh customer. Nah, di sini jadi kita punya komposisi yang bisa kita campurkan, di mana kita punya semen yang kita kurangi dengan fly ash atau slag, terus kemudian kita punya pasir yang kita kurangi juga sebagiannya dengan menggunakan bottom ash, kerikilnya tetap, atau kalau mau kerikilnya mau diganti dengan apa gitu boleh, terserah. Kadang-kadang mahasiswa coba-coba kerikilnya dipakaikan foam gitu atau pakai karet gitu ya. Nah, itu bisa juga kita lakukan modifikasi, dan terakhir kita menggunakan air atau kita tambahkan super plasticizer supaya workability-nya bagus. Nah, dalam hal ini kita lihat di slide berikutnya, sebetulnya potensi material itu sebagai pengganti semen itu apa aja? Kenapa kok semen itu harus dikurangi? Nah, dalam hal ini sebelah kiri atas itu kita lihat bahwa semen itu ditengarai sebagai material yang sangat tidak ramah lingkungan, ya, material yang sangat tidak ramah lingkungan. Kenapa demikian? Karena setiap 1 ton semen yang dihasilkan ke udara itu akan menghasilkan 1 ton CO2 juga. Jadi gas CO2 itu kan bukan gas yang kita perlukan untuk sistem pernapasan kita, sehingga bumi ini semakin lama semakin panas, diantaranya adalah juga karena kita kita masih menggunakan semen. Jadi pabrik semen itu masih menghasilkan semen ya. Nah, material yang lain yang bisa kita gantikan semen itu supaya kita bisa menghasilkan material yang ramah lingkungan adalah dengan cara mengurangi semen sebanyak-banyaknya, semakin banyak semakin baik. Jadi bisa pakai coal ash atau batu bara, abu batu bara, bisa fly ash, kemudian bisa pakai tailing, produk dari hasil tambang ya, kayak tambang kalau di Freeport tuh tambang tembaga ya, atau tambang emas. Kemudian kita bisa pakai slag, ini nanti yang mau saya jelaskan. Ini adalah hasil dari proses pembuatan besi. Terus kita juga punya volcano ash, itu kalau ada gunung yang meletus, abu-abunya itu, abu dari gunung yang meletus itu bisa kita manfaatkan untuk menjadi bahan beton ramah lingkungan.
Terus kemudian ini adalah abu sekam padi. Abu sekam padi ini juga bisa bermanfaat. Abu sekam padi ini juga bisa bermanfaat kita cek ini. Saya mute. Oke, mohon maaf saya mute dulu yang tidak. Oke. Dan kemudian abu sekam padi ini bisa saya manfaatkan. Terus kemudian Sidoarjo Mat ini adalah lumpur Sidoarjo. Ini kalau ada yang berminat untuk berkolaborasi dengan saya, silahkan. Ayo kita manfaatkan lumpur Sidoarjo sebagai bahan pengganti semen. Ini hasilnya juga bagus banget lumpur Sidoarjo. Nah sekarang itu tadi saya sebutkan. Kalau limbahnya terlalu banyak kita pakai, sementara semennya sedikit, maka kita akan menghasilkan beton yang rendah kuat tekannya dan performanya jadi rendah. Tapi kalau kita tidak mau betonnya rendah, kita mau betonnya kuat tekannya tetap baik, performanya baik, maka apa yang harus kita lakukan? Nah, ini adalah inti dari apa yang mau saya sampaikan pada sore hari ini. Nah, kemudian kita lanjutkan. Sebentar. Ini soalnya banyak yang masuk ya. Saya jadi host, jadi saya harus. Oke. Saya lanjutkan. Ini mungkin koneksi internetnya kurang begitu bagus. Bentar. Saya cek dulu. Oke. Sekarang potensinya bagaimana di Indonesia? Di Indonesia ini ternyata PLTU kita tuh banyak banget loh. PLTU kita tuh banyak banget. Ada yang ini coal itu artinya batu bara ya. Jadi batu bara itu kalau dibakar akan menghasilkan abu. Nah, abunya ini tadi yang disebut dengan fly ash atau bottom ash. Nah, di tahun sebelum tahun 2015 itu sumber energi kita tergantung pada batu bara separuhnya. Tapi sejak dicanangkan oleh Presiden Jokowi bahwa kita harus memenuhi 35.000 megawatt sampai dengan di akhir tahun 2025, maka diperkirakan di awal tahun 2024 ketergantungan kita kepada batu bara ini akan meningkat hampir sampai 70%. Nah, cadangan kita tuh nggak banyak loh, batu bara itu cadangan kita nggak banyak. Dan sebagian juga batu bara kita tuh harus diekspor, dibagi-bagi untuk menghasilkan devisa. Nah, kalau di luar negeri, batu bara ini abunya tidak dinyatakan sebagai material yang beracun, ya bukan material yang beracun, tetapi material yang ramah lingkungan dan bisa dimanfaatkan untuk macam-macam. Tetapi kalau di sini, kalau di Indonesia kok justru dinyatakan sebagai limbah yang beracun. Nah, inilah yang menyebabkan kesulitan kita untuk memanfaatkan fly ash di Indonesia. Saya lanjutkan ya. Oke. Nah, inilah potensi kita di mana kita mempunyai batu bara yang harus digunakan di sisi sebelah kiri ini. Terus kemudian solid waste itu adalah padatan yang didapatkan dari hasil pembakaran batu bara. Terus di sisi paling kanan itu adalah potensi fly ash yang akan menumpuk setiap tahunnya. Jadi setiap tahun itu akan menumpuk, terutama di tahun 2025 nanti 17 juta itu 17 juta per tahun gitu. Jadi sampai 17 juta per tahun itu bukan angka main-main ya. Itu per tahun 17 juta dan sampai sekarang belum dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ini perlu riset kolaborasi luar biasa ya. Jadi bekerja sama antar universitas, antar dosen, antar mahasiswa, bagaimana caranya kita menghasilkan produk-produk yang bisa membantu pemerintah, membantu industri beton untuk memanfaatkan ini dengan hasil-hasil riset kita. Oke, saya lanjutkan. Oke, di sini pemanfaatannya ternyata di Pulau Jawa ditandai dengan warna biru. Nah, warna biru itu artinya dimanfaatkan, warna merah itu artinya tidak dimanfaatkan. Jadi Pulau Jawa pun di mana pabrik semennya banyak, ready mix-nya banyak, ternyata tidak mampu menyerap fly ash sampai 100%.
Jadi masih banyak fly ash yang menumpuk di PLTU atau menumpuk di mana-mana ya di tempat yang diizinkan untuk ditumpuk karena ini masih dianggap sebagai limbah berbahaya dan beracun, walaupun tidak berbahaya dan tidak beracun sebetulnya, tetapi peraturan di Indonesia mengatakan demikian. Nah, sementara yang di Sumatera karena kita punya semen Batu Raja, ada semen Andala, semen ada beberapa pabrik semen di sana dan juga ready mix menyebabkan adanya serapan limbah batu bara, tetapi sebagian besarnya tidak termanfaatkan. Di Sulawesi di sini ada semen Bosowa gitu, ada semen Tonasa, tapi ya pemanfaatannya tidak ada karena ditolak oleh masyarakat karena semen yang mengandung plastik itu mengakibatkan warnanya menjadi apa bahasa Jawanya itu butek, jadi seperti lumpur sehingga mereka menganggap kualitasnya nggak bagus walaupun kualitas betonnya itu bagus. Di Kalimantan oke lah masih ada sedikit pemanfaatan fly ash karena di sana juga sumber batu baranya kita kebanyakan ngambil dari Kalimantan. Nah ini saya lanjutkan. Oke. Nah, kalau kita lihat di negara lain yang tidak menyatakan limbah batu bara itu sebagai bahan yang beracun dan berbahaya, contoh juara satu adalah Jepang. Jepang itu adalah negara yang paling membenci sampah. Jadi tidak boleh ada sampah yang tercecer di mana-mana, semua harus serba bersih, serba teratur. Karena itu pemanfaatan fly ash di sana hampir 100%. Artinya apa? Sulit banget kita mencari fly ash di PLTU. Karena hampir semuanya teraplikasi di beberapa sektor dan hampir 100% semuanya dimanfaatkan. Eropa juga demikian. Cina adalah raksasa infrastruktur, dia menyerap banyak sekali fly ash dan bottom ash. Ini other Asia itu termasuk Indonesia di sini, Australia dan Afrika. Jadi posisi kita tuh lebih rendah daripada Afrika untuk memanfaatkan fly ash ini. Nah, kemudian di Jepang bagaimana sih mereka memanfaatkannya? Ternyata seperti ini. Mereka memanfaatkannya untuk semen. Hampir semuanya itu dipakai oleh pabrik semen. Terus kemudian pekerjaan sipil, pekerjaan konstruksi, dipakai juga untuk pupuk, dan juga untuk timbunan ya, lain-lain untuk menimbun tanah. Sementara riset geopolimer yang sudah saya sampaikan tadi, yang fly ash-nya sampai 100%, tidak menggunakan semen sama sekali, itu sudah sampai pada tahap aplikasi sebetulnya, hanya menunggu kadang-kadang izinnya nggak dikeluarkan dari kementerian karena memang masih dianggap limbah B3 gitu. Jadi memang masih ada tantangan, sebagian besar belum diizinkan, tetapi bagian kecil yang kami bekerja sama dengan PLTU sudah diizinkan. Jadi contohnya kita melakukan karakterisasi fly ash untuk fly ash Nusantara mulai dari Sabang sampai Merauke. Terus kemudian kita sudah bisa bikin geopolimer paving. Ini riset kami mendapat penghargaan medali emas di Jepang pada tahun 2016 dan dilanjutkan kemudian saya sebagai peneliti dinyatakan sebagai peneliti terbaik Indonesia tahun 2017 karena menyelesaikan permasalahan fly ash ini. Kemudian nomor 3 ini geopolimer itu sudah bisa dibuat sebagai beton ready mix gitu. Jadi untuk perkerasan jalan, untuk bahan apron bandara gitu, bahan perkerasan jalan jembatan gitu bisa kita buat dari bahan beton geopolimer. Terus untuk bahan repair, material-material yang tadinya udah rusak dari bahan beton biasa, daripada kita mendapatkan material impor yang mahal, kita repair, kita perbaiki dengan menggunakan mortar geopolimer. Terus kemudian sekarang yang sedang kami kerjakan itu adalah bagaimana kita mengkombinasi bakteri, mineral dengan teknologi geopolimer. Ya, jadi kita masukkan bakteri ke dalam beton agar bakterinya bisa hidup, yang bisa menyembuhkan beton apabila betonnya mengalami crack. Jadi kalau betonnya mengalami retak, bakterinya dia bekerja di situ dan retaknya bisa sembuh sendiri. Terus ini yang nomor 6, kita membuat juga agregat buatan dari bahan beton geopolimer. Terus kemudian coating material, di sini coating material, kita menutup material-material tertentu agar bebas dari korosi, bebas dari
kebakaran. Jadi untuk daerah-daerah yang khusus bisa kena kebakaran atau kena korosi atau kena asam, kita bisa tutup, kita bisa lapisi dengan biopolimer. Nah, kemudian yang terakhir yang sudah pernah dilakukan percobaan pemodelannya, tapi percobaannya belum karena menunggu mungkin kolaborasi dengan PT Pindad. Di sini kita ingin membuktikan bahwa beton biopolimer itu juga salah satu material yang tahan terhadap ledakan. Ya. Jadi kita bisa membuat bunker atau bangunan anti teroris. Nah, oke, saya lanjutkan. Ini adalah beberapa karakterisasi yang kalau kita melihat ASTM, fly ash itu dinyatakan sebagai kelas F dan fly ash itu dinyatakan sebagai kelas C. Nah, saya hanya memberikan informasi umum saja bahwa di Indonesia itu ternyata tidak hanya kelas F dan tidak hanya kelas C, tetapi kita punya juga kelas F yang sifatnya seperti kelas C. Jadi di Indonesia itu fly ash-nya itu malah ada 3 kelas sebetulnya. Tetapi kalau mengikuti kelas internasional seperti dinyatakan oleh ASTM atau ACI, di situ fly ash dinyatakan hanya sebagai dua klasifikasi saja. Oke, ini gambaran secara umum. Gambaran secara umum. Yang bagian bawah ini adalah fly ash yang batu baranya diimpor dari Indonesia. Kemudian dibakar di PLTU di Jepang. Terus kemudian kalau yang gambar bagian atas itu adalah fly ash yang didapatkan dari batu bara Indonesia yang dibakar di Indonesia. Nah, fly ash atas sama fly ash bawah ini komposisinya sama persis. Tetapi pada waktu kita uji dengan melakukan scanning elektron mikroskop, kita lihat di ukuran yang paling kecil dan dengan pembesaran sampai 3.000 kali, ternyata fly ash Jepang itu bentuknya sangat sempurna, bundar-bundar, dikarenakan karena boilernya bagus, kontrolnya bagus, maintenance-nya bagus, SOP-nya ketat. Tetapi fly ash di Indonesia bagian atas setelah dibakar, itu bentuknya tidak teratur, ada yang kegedean, ada yang kecil-kecil, ada yang tidak terlalu bulat, dan inilah yang menyebabkan reaktivitas dari fly ash di Indonesia karena bentuk dan partikelnya menyebabkan kadang-kadang setting time itu bisa panjang, tapi malah setting time itu bisa jadi sangat pendek. Nih, jadi ini adanya ketidakteraturan fly ash yang ada di Indonesia. Nah, ini adalah beberapa PLTU yang ada di Indonesia. Ini PLTU itu tersebar mulai dari Sabang sampai Holtekam sampai Jayapura. Nah, ini sebentar. Saya lanjutkan. Ya. Nah, ternyata boiler di Indonesia itu ada 2 untuk bakar batu bara. Ada 3 untuk bakar batu bara. Boiler yang pertama itu adalah boiler dengan kualitas yang paling jelek. Itu disebut dengan boiler stoker. Karena suhu pembakarannya hanya sampai 700, maksimal 700 derajat Celcius, itu akan menyebabkan hasil pembakaran batu baranya itu kasar seperti ini, kasar seperti pasir. Salah satu contohnya adalah PLTU Holtekam. Jadi ini adalah PLTU dari Papua yang masih banyak mengandung karbon karena tidak semua batu baranya itu habis terbakar. Jadi tercampur ke fly ash-nya. Kemudian boiler yang kedua adalah boiler yang disebut dengan CFB. CFB ini suhunya lebih tinggi daripada stoker, tetapi masih kurang tinggi sehingga menyebabkan fly ash yang tadi itu yang kita inginkan tuh gambarnya bulat-bulat, bagus kayak kelereng begitu, ini menjadi tidak bisa sempurna terbakar gitu. Jadi tidak kurang reaktif dan sebetulnya fly ash-nya secara kasat mata terlihat sudah lebih baik daripada yang fly ash-nya stoker. Nah, kemudian kita menginjak boiler yang terbaik adalah boiler PCC yang batu baranya dibakar di suhu lebih dari 1.200 derajat Celcius sehingga menghasilkan partikel-partikel fly ash yang halus-halus, kecil-kecil dan bundar-bundar seperti gambar tersebut ya. Jadi kita juga sangat sulit kalau kita tidak mengerti boilernya itu adalah jenis apa, sangat sulit kita mengaplikasikan di betonnya. Jadi kita harus tahu juga asal-usulnya. Nah, ini saya lanjutkan. Ini apabila dari stoker saya ambil, kemudian sengaja saya bakar, dari stoker saya ambil, kemudian sengaja saya bakar di suhu 800 derajat Celcius, saya bakar lagi sampai suhu 1.200 derajat Celcius,
itu saya akan mendapatkan material yang sebetulnya jauh lebih baik daripada asli. Jadi artinya itu batu bara itu kalau dibakar sampai suhu yang sangat tinggi, abunya pun kualitasnya sebetulnya menjadi lebih meningkat. Ini adalah hasil karakterisasi fly ash yang sudah saya lakukan. Klasifikasinya kelas F warna merah, kelas FC warna kuning, dan kelas C itu warna biru yang sudah selesai saya lakukan mulai dari Aceh di sini Nagan Raya sampai Jayapura di sini di Holtekam. Jadi hampir semua yang di bawah koordinasi PLN sudah kita lakukan karakterisasinya. Gitu. Kemudian pemetaan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman di Readymix, untuk teman-teman yang penelitian untuk memanfaatkan fly ash sebagai bahan pengganti semen, karena kita mengetahui karakterisasi dari PLTU fly ash dari PLTU tersebut. Nah, kemudian saya lanjutkan. Ini adalah pelatihan yang kita lakukan di TS. Jadi bagaimana caranya membuat beton geopolimer, bagaimana cara mengaduknya, bagaimana cara mempersiapkannya. Kita membuka pelatihan biasanya sebelum corona kemarin itu bisa setahun 3 kali. Kita melakukan pelatihan, kita mengundang teman-teman dari industri maupun teman-teman dari kalangan akademisi bisa bersama-sama dengan kita untuk belajar bareng bagaimana caranya memanfaatkan fly ash di Indonesia dengan menggunakan teknologi geopolimer, yaitu tidak menggunakan sama sekali. Oke, kita lanjutkan. Kemudian ini kalau misalnya nanti kita ada pelatihan setelah, ya insya Allah kalau udah nggak ada corona lagi, saya akan menyebarkan informasinya ini. Kalau misalnya teman-teman dari UNMU Surabaya bersedia untuk ikut, akan kami libatkan. Jadi kita bisa belajar bareng di sini. Nah, kalau tadi bikin paving, ini kita bikin beam ya, kita bikin balok beton, terus kemudian kita uji, kita cek bagaimana kuat lenturnya, kuat tekannya dan sebagainya. Jadi ini mudah sekali dan kita lakukan pembelajaran bersama-sama. Nah, ini saya memberi contoh, ada beton yang beton tua di sini, beton tua, beton original dari Portland semen biasa. Nah, kemudian bagian bawahnya itu kita tempeli dengan material grouting komersial, sementara yang sebelah kanan ini beton tua yang di sebelah bawahnya kita tempeli dengan mortar geopolimer. Kemudian kita lakukan pengujian bagaimana properti dari dua material tersebut. Jadi yang satunya yang sebelah kiri itu beli mahal, yang sebelah kanan itu murah meriah, istilahnya seperti itu ya. Nah, kemudian kita lihat bagaimana hasilnya. Hasilnya seperti ini ternyata. Jadi untuk yang merah ini adalah beton yang tidak ada tambalannya sama sekali, yang tidak rusak, istilahnya tidak rusak. Nah, untuk ada beton yang rusak bagian tengahnya kita tambal, atau beton yang kayak tadi rusak di seluruh panjang bentangnya yang kita tambal dengan menggunakan material grouting atau dengan menggunakan material geopolimer. Nah, di sini yang warna biru itu adalah geopolimer. Sementara yang warna hitam adalah material yang kita beli ya, jadi grouting yang komersial. Artinya apa? Di sini adalah di spesimen itu adalah titik awal sampai kemudian beton tersebut mengalami lenturan sampai ke bawah gitu. Jadi ini adalah delta atau displacement atau deformasi yang terjadi akibat pembebanan. Nah, ini bisa panjang sekali nih, geopolimer tuh bisa nahan gitu. Jadi repair dengan menggunakan geopolimer bisa panjang gitu. Sementara yang punya komersial itu di sini udah runtuh, sudah tidak sanggup menahan lagi perpanjangan. Nah, dari sini saja kesimpulannya bahwa beton geopolimer itu bisa dijadikan material penambal gitu. Jadi bisa nambal material beton yang lama ya. Nah, kemudian di sini saya juga coba lagi, kalau ini tambalannya sampai sepanjang badan balok ya. Kita tambal sepanjang bentang balok, kita tambal sisi bagian bawahnya, kemudian diuji lentur. Lagi yang warna merah ini adalah beton yang tidak perlu ditambal-tambal, ini adalah kontrol. Kemudian yang warna hitam
Yang warna hitam itu adalah yang komersial. Terus kemudian yang warna biru itu adalah yang ditambal dengan geopolimer. Kemudian yang warna agak kuning di sini adalah beton geopolimer, tetapi kita kasih serat sedikit. Nah ini luar biasa ya. Jadi beton geopolimer dikasih serat sedikit aja itu sudah, artinya ditambal udah rusak, ditambal kemampuan tambalan beserta beton lamanya bisa bekerja sama sehingga perilakunya bisa kembali seperti semula, seperti tidak terjadi kerusakan. Nah inilah yang menyebabkan topik ini bisa dikembangkan untuk rumah-rumah yang sudah rusak karena gempa ya. Jadi bisa kita perbaiki dengan menggunakan tambalan dari bahan geopolimer. Oke, kita lanjutkan. Nah, lebih keren lagi di sini saya feeling artinya ada crack, ada retak. Retak ini bisa sendiri sampai membiarkan di umur 28 hari. Kita melihat bahwa mengalami keretakan. Ada gangguan suara, saya tidak bisa menemukan. Ada yang bisa di-mute kah? Ada peserta yang mungkin masuk tetapi tidak di mute. Oke. Sudah saya mute. Oke, mohon maaf saya mute sebentar ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini ada juga yang saya campurkan fly ash dengan lumpur Sidoarjo. Ada juga material awalnya yang saya campurkan fly ash dengan slag. Pada saat itu saya melakukan pengamatan, ini macam-macam komposisi pertama, komposisi kedua, komposisi ketiga. Maka pengamatan di umur, ini adalah umur 0 pada waktu beton itu mengalami retak, terus kemudian saya umur 7 hari, 14 hari, sampai 28 hari. Sebagian besar di umur 28 hari itu retaknya bisa sembuh dengan sendirinya. Gitu. Jadi ini adalah efek di mana fly ash bekerja sama dengan semen, atau fly ash dengan Sidoarjo mat atau Lucy, lumpur Sidoarjo, kita campurkan bersama-sama di dalam komposisi semennya. Apabila nanti terjadi retak, maka retaknya bisa sembuh dengan sendirinya. Ini adalah material yang sangat menarik dikembangkan untuk jadi bahan penelitian dan aplikasi di lapangan. Ini adalah penelitian juga yang saya gunakan dengan material slag. Ini sudah dipublikasikan di jurnal, salah satu jurnal internasional, bekerja sama dengan beberapa teman saya di luar negeri. Di sini terlihat bahwa pada waktu crack awal itu diberikan, maka di hari-hari tertentu kita lihat hari ketiga, hari ke-7, hari ke-28, hari ke-28 aja ini sudah cracknya sudah tertutup semua gitu. Jadi udah sembuh betonnya itu dari cracknya. Jadi letaknya bisa tertutup sendiri, nggak diapa-apain ini, sembuh-sembuh sendiri. Dan masih ada nodanya kelihatan kalau kita beset gitu ya kulitnya, itu akan mengalami kesembuhan kalau tubuh kita kuat. Tapi kalau besetnya terlalu gede ya harus ke dokter dan dijahit gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana kalau kita masukkan mikroba di dalam beton yang mengandung fly ash? Nah, ternyata mikroba ini dalam hal ini adalah bakteri. Saya mengidentifikasikan beberapa bakteri yang saya masukkan ke dalam beton. Ternyata bakterinya bisa bekerja sama dengan baik dengan fly ash ya untuk menyembuhkan crack pada beton. Terutama yang sisi gambar di bawah itu kalau cracknya nggak terlalu besar itu cepat banget sembuhnya. Di umur 28 hari itu loh cracknya sudah sembuh semua. Gitu. Jadi ini bekerja samanya itu secara biologi dan secara kimia karena ada bakteri yang saya masukkan, saya titipkan ke dalam betonnya. Gitu. Nah sekarang berapa duit-duitannya gitu ya, rupiah-rupiahnya. Nah di sini sedikit saya ceritakan, ini saya punya beton normal, yang warna merah itu adalah umur 7 hari, yang warna biru adalah umur 28 hari. Beton ini adalah beton normal yang tidak menggunakan fly ash apapun, yang tidak menggunakan bottom ash, nggak menggunakan bakteri, ini adalah beton biasa. Nah, kuat tekan yang ditargetkan adalah 19 megapascal, tetapi saya mendapatkan angka 22. Oke lah, gitu ya, di umur 28 hari. Tetapi pada waktu saya menggunakan fly ash untuk menggantikan semen 20%,
saya menggunakan bottom as untuk menggantikan pasir 20%, saya mendapatkan kekuatan tekan yang hampir sama. Oke, berarti 20% itu aman. Kita bisa mengurangi semen sampai 20% itu aman. Tapi begitu saya kurangi menjadi 50%, semennya saya buang 50%, saya gantikan fly ash, pasirnya saya buang 50%, saya gantikan dengan bottom as. Wow, turun ya banyak, sampai 16 megapascal saja. Jadi ini tidak memenuhi persyaratan. Kemudian komposisi yang ini murah banget ya, karena semennya dipakai cuma separuh, separuhnya lagi adalah limbah. Nah ini saya pertahankan, terus kemudian saya masukkan bakteri di dalamnya. Saya masukkan bakteri di dalamnya di awal pencampuran, kemudian saya mendapatkan bahwa kuat tekannya tidak hanya tidak turun, tetapi malah meningkat. Berarti di sini fly ash, bottom as, dan bakteri bekerja bersama-sama untuk membuat pori-pori beton menjadi lebih padat. Nah, sisi sebelah kanan itu adalah komposisi di mana kalau saya menggunakan fly ash 0%, 20%, 30%, 40%, mentok 50%, saya nggak pakai geopolimer, saya pakai fly ash sampai 50%, menggantikan semen, jadi masih pakai semen. Nah, ini adalah kuat tekan. Gambar bar di sini adalah kuat tekan yang meningkat, terus sedikit menurun, dan menurun. Yang optimum adalah di 30%, tetapi di 50% pun saya dengan menggunakan bakteri, saya masih bisa mendapatkan kuat tekan yang lebih baik daripada kuat tekan yang tidak menggunakan fly ash, tidak menggunakan bakteri. Nah, tetapi harga dari per meter kubiknya tuh turun, drop. Kenapa drop di sini? Kenapa? Karena semennya semakin berkurang. Jadi dari sisi kualitas baik, tetapi dari sisi dari green-nya juga semakin baik, karena itu di sini yang paling green adalah yang paling hijau, ini karena semennya paling sedikit, hanya 50%, dan dari segi harga juga sangat menyenangkan. Nah, ini kalau ready mix benar ini senang banget gitu. Oke, saya lanjutkan presentasi saya. Nah, kelebihan daripada penggunaan fly ash itu sendiri adalah pengurangan panas hidrasi. Jadi pada waktu beton itu dicor, itu akan menghasilkan panas hidrasi yang tinggi, yang apabila kalau misalnya contoh Suramadu gitu ya, panas hidrasinya tinggi, bagian dalam beton itu pada waktu dicor, itu bagian dalamnya itu 100 derajat Celcius, bagian luarnya itu ya suhu kayak begini, 30, 35 gitu, itu bisa menyebabkan beton menjadi crack atau retak sebelum dibebani apapun, karena materialnya sendiri dia sudah retak. Tetapi kalau digunakan fly ash di dalamnya menggantikan semen, maka di sini kita lihat panas hidrasinya akan turun. Jadi ini fly ash di sini menyebabkan keuntungan-keuntungan selain dari sisi harga, tetapi juga dari sisi panas hidrasinya juga menjadi turun. Nah ini kalau pakai slag juga gitu. Ini yang merah ini adalah tidak menggunakan slag, ini panas hidrasinya naik, terus baru kemudian turun. Yang ngeri adalah peak di sini. Peak di sini panas hidrasi itulah yang harus kita hindari. Nah kalau menggunakan slag ini semuanya drop ya, kuat tekan tidak drop, tetapi panas hidrasi menjadi berkurang. Ini menyenangkan sekali kalau kita tidak menggunakan semen yang banyak-banyak. Nah kemudian efek dari bakteri itu ke kuat tekan, tadi sudah saya jelaskan, efek dari bakteri ke kuat tekan itu baik. Kita lihat di sini apabila saya mempunyai silikavium, saya tambahkan sebagai pengganti semen. Silikavium itu mahal ya, tapi saya pakai sedikit, maksimal 10% untuk menggantikan semen. Nah, di sini kita melihat ada tren dengan menggunakan silikavium itu kuat tekannya naik. Jadi maksimal di 10%. Kita bisa mendapatkan, atau kalau di sini sih 7,5% sekitar itu, kita akan mendapatkan kuat tekan yang meningkat. Tetapi dibarengi dengan menggunakan bakteri, maka ini kuat tekannya juga naik. Artinya apa? Sampai di sini 59 megapascal. Sampai di sini juga 59 megapascal, tapi tidak dengan menggunakan silikavium. Artinya kita tidak perlu menggunakan material yang mahal seperti silikavium untuk meningkatkan kuat tekan pada beton. Jadi kita menggunakan bakteri saja itu sudah bisa meningkatkan kuat tekan pada beton kita. Jadi bakteri ini adalah material yang juga termasuk material yang ramah lingkungan. Nah ini adalah SEM analisis pada beton saya.
Sebelah kanan tidak menggunakan bakteri, sebelah kiri menggunakan bakteri. Sebelah kanan ini kalau dilihat, ini yang sebelah kiri ini adalah pasta. Sebelah sini yang warna terang itu adalah kerikil atau pasir. Yang gelap ini adalah semennya, dan kita tidak melihat di situ ada bakterinya. Tetapi yang sebelah kiri kita lihat itu bakteri banyak sekali, sampai di celah-celah ini terisi oleh bakteri. Jadi betonnya menjadi semakin padat. Bahkan adanya celah-celah di antara agregat dan semen di situ itu juga terisi semua oleh bakteri. Jadi betonnya menjadi padat, gitu. Lebih padat daripada yang tidak menggunakan bakteri. Nah, kemudian ini saya lanjutkan. Ini saya menggunakan bottom ash dan ini saya menggunakan fly ash. Keduanya bisa dipakai bersamaan di dalam beton. Tetapi ingat, fly ash hanya bisa menggantikan semen. Bottom ash tidak boleh dipakai menggantikan semen, tapi bottom ash hanya boleh digantikan untuk menggantikan pasir. Ya. Nah, ini gambar-gambarnya. Ini bottom ash dari Suralaya, ini fly ash dari Suralaya, dan penampakannya seperti ini, seperti pasir bottom ash itu. Dan fly ash Suralaya penampakannya seperti itu, warnanya abu-abu. Ya. Saya lanjutkan. Ini saya lakukan perendaman di selat di selat di dekatnya Suramadu, ya pokoknya di sekitar kaki Selat Madura, di sekitar kaki jembatan Suramadu. Saya buat beton geopolimer, nggak pakai semen sama sekali, pakai fly ash, terus pakai bottom ash sedikit. Saya celupkan di sana, saya amati sampai berbulan-bulan. Saya mendapatkan bahwa betonnya memang ditumbuhi oleh tritip, oleh biota laut, tetapi korosi tidak terjadi di dalam beton. Jadi beton geopolimer ini kita temukan sebagai beton yang kuat terhadap chloride, kuat terhadap air laut, sehingga besi di dalamnya tidak mengalami korosi. Nah, ini ada beberapa hasil pengujian yang kami lakukan. Ternyata direndam di laut, di sini. Pertama kita simulasikan dulu di garam. Ya, ini beton geopolimer, yang ini beton non geopolimer. Yang di bawah begitu kena garam langsung drop. Tetapi untuk beton yang di air laut, di sini kita lihat bahwa hampir semuanya mengalami kenaikan kuat tekan, dan penurunannya tidak signifikan, penurunannya sangat sedikit. Jadi kesimpulan berikut adalah kita mendapatkan beton geopolimer itu ternyata tidak hanya kuat terhadap asam, tidak hanya kuat terhadap garam, tetapi juga kuat terhadap air laut. Oke, saya lanjutkan. Ini saya melakukan percobaan lagi. Ini ada beton saya yang berbentuk silinder, saya celupkan di dalam lingkungan air laut, terus kemudian ini seperti ini, gambarnya seperti ini, terus kemudian saya celupkan di dalam air laut. Setelah saya bilang sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, saya amati terus menerus sampai 120 hari. Sampai umur 120 hari, saya belah, terus kemudian saya lihat apakah ion kloridanya masuk sampai kedalaman 8 cm di dalam sini. Nah, ternyata ditemukan di sini umur 28 tidak ada tanda-tanda ion klorida yang masuk, tidak ada tanda-tanda ion klorida yang masuk, bahkan sampai umur 120 hari, ion klorida hanya masuk di permukaan saja. Sedang di dalam betonnya ion klorida masih belum bisa menembus gitu. Jadi ini bisa dijadikan material pelapis untuk dermaga-dermaga di pinggir pantai, pinggir laut itu. Oke, kira-kira itu presentasi dari saya. Terima kasih. Usulan tema webinar berikutnya, Nona. Kembalikan kepada Bapak moderator. Pengisian usulan tema webinar berikutnya, Nona. Saya harus mengembalikan ini ya, hostnya ya, kepada Mas Rezaka. Saya kembalikan ke Bu MC mungkin ya, atau ke Pak Moderator. Pak Moderator, saya kembalikan. Saya berikan. Oke,
host webinar sudah saya kembalikan. Ya, Bu. Silahkan. Oke, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sama. Untuk Pak Arifin sebagai moderator. Usulan tema webinar berikutnya, Nak. Halo, Pak Arifin. Atau mungkin ada yang bertanya dari peserta, langsung saja silahkan. Ada yang tidak dimengerti, silahkan. Door prize-nya apa ya itu ya? Ini Bu, mungkin dari peserta yang ingin bertanya ada 3 door prize utama untuk 3 penanya tercepat. Bu. Mungkin yang mau bertanya bisa raise hand share dulu, biar kita dapat mengetahui yang tercepat. Bisa lewat chat mungkin ya, silahkan lewat chat aja. Oh iya, siap. Nggak harus raise hand karena pesertanya banyak sekali, bisa langsung lewat chat aja. Silahkan di chat. Arifin ke Anwar, makanya dia gak ngomong. Ini di chatnya masih sepi ya, nggak ada yang nanya. Atau mungkin tidak ngerti. Oh ini Bu, sudah ada yang bertanya Bu. Oke, apa yang bertanya? Dari Merit MH 2000. Silahkan. Ini soalnya saya tidak bisa melihat. Ya. Saya bacakan Bu ya. Ya, silakan. Izin bertanya Bu, untuk self-healing konkret dengan mikroba, apakah ada kondisi atau lingkungan tertentu agar mikroba yang memperbaiki beton dapat bekerja optimal? Dan apakah self-healing dengan mikroba tersebut cocok untuk pekerjaan beton di Indonesia? Itu Bu pertanyaan pertama Bu. Ya, oke. Ini berarti semua pertanyaan diajukan kepada host ya. Oh iya Bu, saya akan bacakan. Kepada host ya. Oke. Nah, terima kasih. Ini pertanyaan tadi dari siapa itu? Dari Merit MH. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, untuk pemilihan mikroba tadi ya, mikroba itu haruslah mikroba yang dia hanya bisa hidup kalau ada oksigen, kalau ada udara. Gitu. Jadi, kalau kita dulu ingat pelajaran biologi dulu waktu SMA gitu ya, jadi mikroba atau bakteri itu ada 2 jenis, aerob dan anaerob. Yang kita pilih adalah mikroba yang sifatnya hanya bisa aktif hidup apabila ada ada udara. Jadi kita mengambil bakteri yang aerobik, yang kalau tidak ada udara dia diam, dorman, nggak beraktivitas. Tapi begitu ada udara dia akan beraktivitas. Nah, bakteri ini kita manfaatkan untuk kita masukkan ke dalam beton karena sebetulnya secara ukuran mikro kecil itu beton tuh masih punya pori-pori tapi kecil-kecil pori-porinya gitu. Jadi pori-porinya kecil sekali dan pori-pori ini mengandung udara gitu, mengandung udara. Dan karena dia mengandung udara di dalamnya itu kalau tadi betonnya itu dia dicor dengan menggunakan material yang mengandung mikroba, itu bakterinya bangun di dalam beton itu, terus kemudian melakukan proses metabolisme. Ya, proses metabolismenya itu karena di dalam di dalam pori-porinya beton itu masih mengandung udara gitu. Jadi dia bangun terus dia membelah diri ya. Dia membelah diri terus kemudian dia bereaksi dengan kapur-kapur yang ada di dalam beton dan menghasilkan kalsium karbonat. Jadi kapur yang dihasilkan ada kalsium karbonat. Kalsiumnya berasal dari mana? Berasal dari betonnya. Karbonatnya berasal dari mana? Berasal dari hasil metabolisme si mikroba tadi. Nah, terus kemudian karena dia membelah diri dan melakukan metabolisme, kan lama-lama akhirnya penuh itu. Porinya jadi penuh. Nah, kalau porinya jadi penuh, maka sudah nggak ada udara lagi, bakterinya diem, tidak beraktivitas.
Nah, tiba-tiba betonnya retak. Nah, betonnya retak, karena betonnya retak, kemudian apa yang terjadi? Beton tersebut memasukkan udara dari luar. Nah, bakteri yang tadi yang di bagian dalam ini yang nggak ada udara, sudah nggak ada udara masuk melalui apa? Melalui retak tadi, celah-celah retak tadi masuk ke dalam, bakterinya bangun. Nah, begitu bakterinya bangun, bakterinya melakukan siklus itu tadi. Melakukan metabolisme, kemudian membelah diri. Metabolisme, membelah diri terus seperti itu, sehingga akhirnya apa? Crack tersebut akhirnya bisa tertutup gitu. Jadi cracknya bisa sembuh. Nah, karena cracknya bisa sembuh, ini kita nyatakan sebagai autonomus atau proses di mana bakteri itu bisa kita manfaatkan sebagai bahan untuk menutup retak pada beton dengan sendirinya, otomatis. Nah, tetapi ini nggak boleh retak yang besar-besar. Yang dilakukan penyembuhan itu secara cepat adalah untuk retak yang ukurannya kecil, jadi di bawah 0,3 mm. 0,3 mm itu adalah retak yang sulit dilihat oleh mata telanjang, tetapi juga kadang-kadang berbahaya karena dia itu walaupun lebarnya kecil, tapi mungkin dia dalam, masuk ke dalam tulangan. Jadi bisa jadi tulangan bisa mengalami korosi karena apa? Retaknya tuh lebarnya kecil, tapi masuknya sampai ke dalam. Nah, itu yang berbahaya, sehingga kita memerlukan bantuan material ini, baik secara kimia dengan menggunakan LS, dengan menggunakan slag, atau secara biologi kita minta bantuan bakteri untuk membantu kita untuk menutup retak tersebut. Gitu. Apakah ini sudah menjawab pertanyaannya? Untuk Mas Meir, apakah sudah menjawab? Atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Sekedar info Bu, ini dari Pak Arifin selaku moderator masih belum bisa di unmute itunya, Zoom-nya. Agak bermasalah mungkin di jaringan. Atau mungkin lanjut ini ke pertanyaan kedua. Ya, oke, silakan. Pertanyaan kedua, sebentar. Dari Rahmat Hidayatullah Abu Bakar dari Universitas Muhammadiyah Malang. Pada slide, Ibu menggunakan 2 jenis bakteri. Mengapa Ibu memilih bakteri tersebut untuk mengatasi crack pada beton? Apa ada kadar jumlah bakteri yang digunakan atau efek sampingnya, Bu? Itu pertanyaan pertama. Ini udah muncul ya di chat, langsung saya jawab. Oh ya, Bu. Ya. Kebetulan di slide itu saya menggunakan 2 jenis bakteri, tapi sebetulnya banyak bakteri jenis yang bisa dipakai. Jadi ada Sporosarcina pasturi, ada yang dengan menggunakan bacillus natto, ada Bacillus avensis, ada Bacillus subtilis, ada jenis-jenis yang lain yang bisa kita masukkan untuk bisa mengatasi crack pada beton. Nah, untuk kadar bakteri memang harus dilakukan trial dan error karena bakteri itu sifatnya nggak sama satu sama yang lain. Spesies yang satu dengan yang lain bisa jadi nggak sama. Jadi harus dilakukan percobaan, harus dilakukan trial berapa volume yang perlu kita masukkan ke dalam beton tersebut. Nah, bakteri yang kita masukkan itu biasanya tidak hanya bakteri asal ngambil terus kemudian kita campurkan dengan di dalam betonnya. Enggak, biasanya bakteri itu sudah diisolasi dulu, diambil dalam bentuk spora. Jadi bukan bakteri dewasa. Yang kita ambil adalah sporanya bakteri, kita campurkan dengan makanannya dalam bentuk cairan gitu. Jadi begitu dimasukkan ke dalam beton, itu sifatnya seperti aditif, sudah seperti bentuk cairan. Bakteri spora, berikut makanannya, kita masukkan ke dalam beton, kita campurkan. Nah, berapa banyak bakteri itu yang harus dimasukkan, itu harus dilakukan trial dan kerjasama dengan teman-teman biologi, karena counting bakteri, berapa jumlah populasi yang harus dimasukkan ke dalam beton, itu perlu kolaborasi lah dengan teman-teman dari biologi, karena kita memang banyak sekali harus bergantung pada teman-teman lintas bidang ya, nggak bisa semuanya kita kuasai satu demi satu secara detail, jadi harus bisa bekerja sama dengan teman-teman dari mikrobiologi. Nah, contohnya
Contohnya salah satu bakteri yang saya gunakan, itu saya bisa menggunakan sampai sekitar 1 liter per meter kubik beton. Jadi beton yang kita mau saya cor misalnya 1 meter kubik, maka saya akan menambahkan adisional 1 liter maksimal bakteri beserta makanannya yang saya masukkan ke dalam campuran beton tersebut. Nah, kemudian ini ya, bakteri yang dipilih itu juga adalah bakteri yang non patogenis, jangan bakteri yang bikin mules, jangan merupakan bakteri yang jahat, bakteri yang tidak mempengaruhi kesehatan manusia. Itu penting sekali karena beton yang kita pakai itu nanti diaplikasikan sebagai bahan infrastruktur, bahan rumah dan macam-macam ya. Jadi memang tidak boleh kita pilih bakteri yang berbahaya. Seperti Escherichia coli itu yang bikin mules, bikin diare, itu salah satunya adalah bakteri yang paling bagus untuk meningkatkan kuat tekan beton memang. Nah, jadi mohon maaf seperti septic tank gitu ya, itu kalau banyak bakteri dari sisa metabolisme manusia itu akan menyebabkan betonnya semakin kuat sebetulnya. Tapi kan belum ada yang meneliti kan ya, kayaknya kan ya najis banget ya kita mau melakukan penelitian untuk septic tank ya. Tapi penelitian di Jepang itu sudah ada gitu. Jadi bakteri-bakteri yang bikin mules ini bisa menyebabkan betonnya menjadi semakin kuat, keras gitu. Nah, terus kalau pertanyaannya fly ash yang mana? Fly ash yang mana yang bisa menghasilkan kuat tekan beton yang tinggi? Itu adalah fly ash kalau bisa yang tergantung ya, tergantung. Kita mau pakai beton mana? Kalau betonnya adalah beton yang masih mengandung semen, saya sarankan yang masih mengandung sedikit kapur. Jadi fly ash kelas C. F bisa jadi F, tapi F yang banyak mengandung kapurnya. Tetapi untuk beton geopolimer, jangan pakai kelas C. Pakailah kelas F yang kadar kapurnya sangat rendah, tapi kadar silikanya tinggi. Jadi kalau saya menjelaskan kenapa harus begitu, itu bisa satu bab lagi, bisa satu atau 2 webinar lagi mungkin kira-kira begitu. Jadi clue-nya adalah untuk beton geopolimer kita pilih yang silikanya tinggi, tapi untuk beton yang tidak geopolimer atau beton beton yang mengandung semen, kita tidak perlu menggunakan silika yang terlalu tinggi, tidak apa-apa. Yang masih kalau ada lebih baik, tapi kalau tidak ada ya kita pilih beton yang masih mengandung beberapa kadar kalsium yang lumayan tinggi. Tuh. Untuk Mas Rahmat ya. Ya baik, mohon izin sudah alhamdulillah bisa menghormati saya Bu Janu, maaf tadi sempat trouble tinggal di unmute. Mungkin kita lanjut ya. Di sini kami mendapat chat dari 2 forum Bu. Pertama dari Mbak Aubila Novista dari Unibro Malang. Dia bertanya, bila fly ash ditambahkan di Sidoarjo Mood, apakah ada parameter khusus dari lumpur tersebut? Harus keadaan seperti apa? Dan apakah ada pelan khusus sebelum ditambahkan dalam fly ash tersebut? Itu Bu, dari Mbak Aubilia Novista Unibro Malang. Kemudian yang kedua dari Mas Muhammad Iqbal, pertanyaannya, apabila bakteri tersebut sudah memperbaiki keretakan pada beton 1 kali, jika beton tersebut retak lagi, apakah bisa mampu memperbaiki dirinya lagi keretakan lagi, Bu? Jadi tadi bilangnya bakteri sudah berinteraksi bisa menutup crack. Kemudian proses waktu dia akan crack lagi. Nah, apakah bakteri mampu lagi merevisi dirinya? Pertanyaan dari Mas Iqbal, Bu. Bentar dulu Bu, udah pertanyaan yang masuk. Monggo Ibu. Ini juga ada sebelumnya paling atas tuh Pak, ada pertanyaan paling atas. Ini yang tadi yang Mbak Aubilia. Atasnya itu Keiza Dendi. Keiza Dewi, ntar Bu. Ya, saya izin bertanya, itu malah yang awal-awal ini. Saya izin bertanya, apakah jika beton sudah terjadi crack dan sudah diperbaiki oleh bakteri, apakah terjadi penurunan performa dari beton tersebut? Ya. Iya. Oke. Jadi mungkin saya jelaskan dari atas ya, ini yang urutan dari atas nih Pak. Karena di sini pakai door prize nanti dikira ini ya kita tidak adil. Oke, kalau yang tadi yang siapa Mas Mer tadi ya sudah saya jawab sebagai penanya pertama ya. Nah, kemudian habis itu penanya yang kedua Mas Rahmat sudah saya bahas tadi. Nah, ini penanya yang ketiga adalah dari Mas Keiza.
Jadi apakah beton yang sudah terjadi crack bisa diperbaiki dengan menggunakan bakteri? Oke, pertanyaannya memang betul sudah diperbaiki. Kemudian apakah terjadi penurunan performa dari beton tersebut? Iya, beton yang sudah mengalami crack akan mengalami penurunan performa. Jadi bukan karena dia sudah disembuhkan dengan menggunakan bakteri atau bisa disembuhkan dengan menggunakan fly ash atau dengan lumpur sidoarjo dia bisa menutup lagi cracknya. Artinya apa? Luka yang sudah mengalami parut, ya, walaupun luka tersebut tertutup, itu kondisinya tidak akan bisa kembali seperti semula. Tidak akan bisa kembali seperti semula, yang menyebabkan performanya itu bisa kembali, tidak bisa. Tetapi perlu diperhatikan kalau kita mempelajari teknologi beton itu mengatakan bahwa ya beton tidak kuat terhadap tarik, beton hanya kuat terhadap tekan. Ya. Yang mengalami tarik nanti, yang bertugas mengalami tarik adalah tulangannya. Jadi pada intinya beton yang sudah mengalami crack, kalau cracknya itu terjadi di daerah tarik, ya nggak apa-apa sebetulnya. Ya. Apakah akan mengurangi performance struktur? Kalau crack itu terjadi di daerah tarik, apakah menyebabkan struktur tersebut menjadi berkurang performance-nya? Selama crack-nya itu dalam batas-batas tertentu yang masih bisa diterima, dan selama tulangan tarik masih mampu menerima tegangan tarik yang diberikan kepada struktur tersebut di daerah tersebut, maka bisa kita nyatakan bahwa performance tidak akan turun sama sekali. Karena yang bertugas mengalami tekan tidak mengalami crack. Tetapi yang bertugas mengalami tarik ya masih bertugas. Jadi crack yang terjadi pada beton tidak akan menimbulkan penurunan performance dari struktur. Tetapi crack ini kalau dibiarkan akan menurunkan performance dari beton dalam waktu lama. Kenapa? Karena crack dibiarkan tidak ditutup. Sehingga tulangan menjadi korosi. Nah, tulangan yang tadinya harus menanggung tarik, akhirnya mengalami pengurangan luas penampang. Luas penampangnya karena korosi. Jadi, pada intinya di akhir dari pengamatan, bisa saja performance struktur secara keseluruhan menjadi berkurang. Bukan karena crack-nya, tetapi karena korosinya. Nah, sehingga sebaiknya kenapa crack yang terjadi itu tidak boleh dibiarkan, harus segera ditutup, entah dengan menggunakan di-growting, entah diinjeksi, entah dengan menggunakan metode self healing ini tadi. Pada intinya semua crack kalau bisa ditutup, disembuhkan supaya tulangan tidak mengalami korosi. Nah, demikian. Ini jawaban untuk siapa Mas Keiza Dendi ya. Terus kemudian Mas Rahmat tadi dari mana nih yang Mas Rahmat ini ya? Saya nggak nyatet ini tadi. Sudah saya jawab ya. Kemudian Dari pertanyaan UMM. yang keempat, UMM ya, UMM. Yang keempat adalah Mbak Aubila ya, Mbak Aubila dari Unbra ya. Ya, Unbra Bu. Oke. Jadi Universitas Brawijaya Malang. Fly ash bisa dimodifikasi, tidak langsung dimasukkan ke dalam campuran beton, tetapi kita kurangi sebagiannya dengan menggunakan sidoarjo mat atau lumpur sidoarjo. Silakan. Lumpur sidoarjo sudah pernah saya lakukan riset mulai dari tahun 2005 sampai sekarang, 2006 sampai sekarang. Itu saya mendapatkan bahwa lumpur ini mengandung banyak silika dan alumina, sehingga bisa digunakan tersendiri tanpa menggunakan semen sama sekali, bisa kita manfaatkan untuk jadi bahan beton biopolimer. Nggak pakai semen sama sekali. Nah, tetapi perilaku yang harus kita berikan adalah karena dia itu adalah lumpur, terutama lumpur ini harus kita keringkan dulu, kita buang airnya, kemudian kita bakar di suhu 800 derajat Celcius, sekitar 600 sampai 800 derajat Celcius. Terus kemudian setelah itu dihaluskan. Nah, setelah dihaluskan siap digunakan sebagai bahan pengganti semen atau digunakan bersama-sama dicampurkan dengan fly ash untuk bisa menggantikan semen, atau digunakan bersama-sama dengan fly ash
untuk dijadikan bahan biopolimer. Silahkan. Jadi ada pre-treatment dulu, treatment awal yang perlu kita berikan supaya lumpur Sidoarjo ini bisa diaplikasikan sebagai bahan beton. Ini untuk Mbak Aubila ya. Itu Mbak Aubila mungkin bisa menjawab pertanyaannya. Nah, pertanyaan yang berikut dari Mas Iqbal ya. Nah, itu tadi menjawab pertanyaannya mirip dengan pertanyaan dari Mas Keiza tadi tentang performance beton ya. Jadi beton itu kalau sudah terjadi retak, kemungkinan kalau terjadi retak lagi masih bisa. Asalkan bakterinya masih hidup di situ dan ketersediaan makanan masih cukup ada di situ, maka kita akan mendapatkan fenomena yang seperti tadi. Jadi selama bakterinya posisinya masih ada di situ, tidak mati, masih hidup, ketersediaan makanan masih cukup, retak itu bisa ditutup kembali. Gitu. Jadi bakteri ini sudah pernah kita lakukan penelitian sampai umur 1 tahun, bakterinya tidak mati, bahkan bertambah populasinya di dalam beton. Gitu. Jadi kalaupun terjadi retak kembali di daerah yang ada di sekitar situ, atau di daerah yang lain, selama di situ masih ada bakterinya, ya insya Allah masih bisa sembuh, gitu ya. Nah, kemudian itu tadi Mas Iqbal ya. Mas Iqbal ini dari mana nih? Nggak tahu nih Mas Iqbal. Itu jawaban untuk Mas Iqbal. Nah, kemudian Mbak Safira ya. Mbak Safira itu komposisi kimia apa yang bisa dimanfaatkan untuk sebagai pengganti semen? Ada 2. Kalau semen, kalau kita masih pakai semen berapa persen, dan masih ada semen portlandnya, kita nggak pakai teknologi geopolimer, maka material yang diperlukan di dalam pencampuran itu, ya, jadi misalnya kita mau pakai lumpur Sidoarjo itu 50% menggantikan semen, maka material di situ dari lumpur Sidoarjo yang kita inginkan adalah yang 1 silika, 2 alumina, 3 kalsium. Tapi kalau ternyata yang kita mau pakai ini komposisinya ini untuk geopolimer, maka material utama yang kita perlukan di dalam Sidoarjo mat ini adalah 1 silika, 2 alumina. Udah itu aja. Kita tidak memerlukan kapur yang ada di dalam lumpur Sidoarjo. Jadi dicek komposisi kimianya dengan melakukan analisa XRF. XRF itu bisa dilakukan di lab-lab kimia ya, lab-lab kimia, Covindo gitu ya, dengan menggunakan mesin X-ray. Kita melakukan analisa dengan menggunakan mesin X-ray, kita akan mendapatkan komposisi kimianya untuk kita analisa apakah bisa menggantikan semen atau tidak. Kemudian yang berikutnya dari Mas Fajar Unitomo ya. Untuk menggunakan bakteri, apakah bisa diaplikasikan untuk semua jenis semen? Jawabannya iya, bisa untuk semua jenis semen. Kemudian, jadi untuk beton mutu tinggi, bakteri ini masih efektif. Tadi sudah saya jelaskan beton yang menggunakan silikavium itu masih efektif, tetapi perlu diperhatikan beton mutu tinggi ini biasanya semennya banyak, gitu. Biasanya semennya banyak, karena semennya banyak itu menyebabkan panas hidrasinya tinggi. Nah, bakteri yang ada di dalam panas hidrasi yang tinggi ini menyebabkan dia jadi lemes. Kan kalau kita mau minum susu pasteurisasi kan bakterinya disterilisasi, dibunuh dulu dengan cara direbus ya. Suhunya di sekitar lebih dari 70 derajat Celcius sekitar itu. Nah, jika panas hidrasinya terlalu tinggi, artinya semennya terlalu banyak komposisinya di dalam beton, penggunaan bakteri menjadi tidak efektif. Jadi penggunaan bakteri pada beton mutu tinggi harus mempertimbangkan apakah beton tersebut menggunakan semen dalam jumlah yang lebih dari 600 kg gitu per meter kubik atau tidak. Kalau iya, percuma kita tidak usah menggunakan bakteri. Kemudian dari mana? Jogja, Universitas dari ya, Pak Prim ya. Pelo, Pak Pelo. Ya, Pelo, Jogja. Pelo ya. Ya, Bu. Ya. Maka sudah ada standar perencanaan mengenai beton geopolimer. Nah, ini maaf lahir batin sekali. Fly-ash-nya dari Sabang sampai Merauke itu sifatnya beragam. Jadi
sekarang saya sedang menyusun buku begitu berdasarkan karakterisasi flash Nusantara mulai dari Aceh sampai dengan Papua. Itu saya sedang mencoba membuat komposisi yang paling tepat, yang paling cocok untuk Indonesia. Mudah-mudahan ini bukunya bisa segera selesai sehingga mix design untuk beton geopolimer bisa kita dapatkan. Jadi ini kerjaan nggak mudah karena untuk membuat standar itu tidak gampang karena flashnya itu kadang-kadang dari PLTU yang sama hari ini sama besok bisa jadi beda komposisi kimianya. Ya. Nah, kekurangan dari beton geopolimer itu apabila flashnya itu mengandung kapur. Nah, flashnya mengandung kapur dalam jumlah yang banyak, sekitar 8%, lebih dari 10%, itu akan menyebabkan setting time-nya cepat. Jadi setting time yang cepat ini menyebabkan pada waktu dicor, baru diaduk sebentar, itu sudah langsung setting. Jadi molennya udah keras di situ, udah keras di dalam molen dan nggak bisa dituang. Itu adalah salah satu kekurangan dari beton geopolimer yang pertama. Yang kedua, karena beton geopolimer itu menggunakan alkali, tadi dilihat ya, nggak menggunakan air kan, menggunakan alkali. Nah, alkali ini masih beli di toko kimia, kalau misalnya belinya sedikit-sedikit ya harganya jadi mahal. Nah, kalau belinya dalam jumlah besar, kemungkinan harganya menjadi lebih murah. Tapi walaupun demikian, masih lebih murah air, ya kan? Nah, sehingga kekurangan yang kedua dari beton geopolimer ini adalah harganya yang lebih tinggi daripada harga beton biasa. Oke, ini untuk Pak Pelo ya. Terus kemudian siapa Pak? Pak siapa tadi? Pak Selo, Pak siapa tadi? Sorry. Saya. Berikutnya ini Pak dari ini Bu dari Muhammadiyah Mataram Bu. Oke, sebentar ya, oke ya. Lanjut. Nagasaki Decide. Oh, Decide. Dari Ya, Mataram Bu. ini pertanyaan terakhir ya Pak. Kita berakhir, lalu mohon izin Bu. Saya coba jawab dengan cepat kalau Ya, gitu. Iya. Mbak Elo, mohon izin. Kita entar lagi maghrib, artinya kita batasi terakhir 17.25. Setelah itu kita close pertanyaannya. Oke. Ini waktu maghrib 17.30, jadi kita ada waktu kurang lebih 8 menit Bu Yanati menjawab yang sudah ada di atas ini Bu. Untuk Pak Gagas, ya jadi untuk perbaikan retak karena gempa tidak fair kita menggunakan bakteri. Kenapa? Karena retaknya makro. Bakteri adalah material mikro sehingga retak akibat gempa yang sifatnya makro tidak bisa diperbaiki dengan menggunakan bakteri. Jadi kita harus menggunakan material growthing. Itu pertanyaan jawaban cepatnya. Nah, kemudian Dimas ya dari Unsuri, apakah beton yang dikurangi jumlah semennya memerlukan perlakuan khusus dalam nggak perlu perlakuan khusus. Jadi betonnya langsung dicampurkan dengan menggunakan penambahan bakteri yang tinggal dicampur di airnya. Jadi nggak perlu perlakuan khusus sama sekali, tidak melakukan kita tidak perlu repot. Cuman memang tidak perlu direndam di air, dilakukan perawatan moist curing saja itu sudah lebih baik daripada direndam di air. Jadi biar bakterinya nggak ikut berenang di air ya. Jadi kita pakai moist curing aja, pakai perawatan pelembapan. Kemudian dari kekurangan menggunakan mikroba. Ya, kekurangan menggunakan mikroba itu ya kekurangannya adalah mikroba itu kita nggak bisa dapatkan sendiri, kita harus cari teman biologi untuk bantu kita. Gitu. Jadi sebagai orang sipil ya kita tidak mempunyai kemampuan mikrobiologi, nggak punya labnya, terutama nggak punya labnya nih Pak Arifin. Jadi kalau punya labnya ya gampang, mungkin kita mempelajari dan kulkas apa segala macam, tabung sentrifugalnya segala macam. Kalau misalnya cukup ada ya bisa kita kerjakan, tapi itu adalah bukan core bisnis kita. Jadi kita harus tetap bekerja sama dengan teman-teman dari biologi gitu ya. Itu kekurangannya. Kemudian Mas Rahmat tadi sudah bertanya dan sudah dijawab. Sudah, Bu. Kalau Mas Rahmat tadi yang pertanyaannya ada flyers-nya apa segala macam. Kira-kira mungkin sudah semuanya begitu sudah saya jawab. Oke. Ya, sudah saya jawab semua. Alhamdulillah. Monggo saya kembalikan ke Pak Arifin. Ini nanti dari 3 penanya pertama nih, nanti menghubungi sendiri ke Mas Reza atau ke ini ya. Mas Reza Bu yang tadi ya. Ya, silakan. Ini tadi dari 1 Maret
Mas Mer, 2 dari Mas Rahmat UMM, dan yang ketiga dari Keiza. Ya, jadi Siap, Bu. silakan untuk menghubungi Mas Reza ya, untuk saya nggak tahu door prize-nya seperti apa. Saya senang sekali ini mahasiswanya semangat ini ya. Himpunan mahasiswanya semangat. Ini kayaknya mahasiswa HMS dari sipil ITS harus saya ini deh, harus saya marah-marahin, harus bikin jangan, Bu. biar semangat nih. Masa Gitu, sama Bu, ya? Iya. sama Unmu kok kalah, sampai tonggo kecamatan Dewi kok kalah gini. Ya, monggo saya kembalikan ke Pak Arifin. Silahkan. Oh ya, terima kasih Bu Yanu atas pencerahannya. Alhamdulillah kita semua terbuka nuansa kita. Ternyata beton itu sudah teknologi beton polimer. Kita selalu bicara selalu semen, ternyata bisa juga non cementitious. Alhamdulillah kita punya wawasan, dan juga mohon izin Bu Yanu, mungkin kedepannya kami akan lebih intens koordinasi dengan pihak Ibu masalah pengembangan biopolimer, Bu, mohon izin. Loh, ayo Pak, tinggalnya berang pasar tok itu loh Pak, udah Siap, sampai rumah saya, kita siap, Bu. bimbing bareng lah. Jadi ada mahasiswa ya, jenengan mau melakukan TA, nanti bisa TA-nya itu saya bimbing bareng, boleh. Siap, Bu. Jadi saya mungkin kedepannya akan sering kontak sama Ibu, mohon izin. Monggo Pak. Ya, baik, karena juga ini kita dibatasi waktu maghrib 17.30 dan sekarang sudah 17.26, artinya kami terima kasih atas partisipasi siswa personal di acara ini dan juga pada panitia, dan juga Bu yang nanti sebagai narasumber kami, Bu, terima kasih, dan jangan kapok, Bu, ya pada kami, Bu, atas narasumbernya. Untuk itu kami saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali waktunya ke panitia MC. Silakan ya, Lo. Saya kembalikan. Ya, terima kasih, Pak. Untuk selanjutnya sesi foto ya, teman-teman. Jadi mohon kameranya dihidupin semua, biar tim operator yang screenshot. Oh, J, siap. Oh ya, absen buat SPJ-an ini. Gimana untuk operator? Muat ya? Ya, semua. Teman-teman semua dihidupkan ya kameranya. Oh, siap. Siap. Aku pengen ketawa. Oke, cheers. 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 Oke, mungkin sudah. Oke, sekian untuk sesi fotonya. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara seminar pada hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Saya Elman Solena selaku MC mohon diri, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yani. Monggo Pak, saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk panitia harap stay di room ya.
kita evaluasi sebentar. Semangat rek, sun. Ki Mas Cai, thank you for Sun, semangat. Happy Milad untuk semuanya, untuk hima kita, semangat. Assalamualaikum. Ikil lift tapi ya, Mas. Sebentar, tunggu yang lain. Untuk peserta yang lain bisa keluar. Paling sholat teman-teman.